Halo, selamat siang teman-teman. Di sini saya Yesa Triksi Mesandi, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, akan mewawancarai salah satu narasumber kita dengan Kak siapa, Kak? Halo, aku Selin dari Universitas Brawijaya angkatan 2020. Halo Kak Selin. Kak, saya akan bertanya, bagaimana tanggapan Kakak mengenai tidak adanya batas usia seorang ketika mendaftar menjadi calon presiden atau wakil presiden di banyak negara? Menurut saya, beberapa negara memilih untuk tidak memiliki batas usia tertentu karena mereka percaya bahwa calon presiden ataupun wakilnya dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan juga keputusan masyarakat, bukan hanya dengan usia. Namun, batas usia minimum diperlukan untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakilnya memiliki pengalaman dan kedewasaan yang mampu untuk mengatasi hal-hal berat. Contoh, negara Amerika Serikat memiliki batas usia 35 tahun untuk calon presiden atau wakilnya, dan ada juga negara-negara yang tidak memiliki batas usia ataupun memiliki batas usia tertentu, tergantung oleh prinsip pemerintah dan masyarakat mereka. Oke, Kak. Itu satu tanggapan dari Kak Selin, sangat bagus sekali. Kak, sebelumnya terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusran ABV, NIM 13122001175. Video ini dibuat karena mengerjakan tugas ETS dari Bumi Internasional dosen Tommy Major. Nah, di sini saya akan mewawancarai Masnya. Mas, namanya siapa, Mas? Nama saya Muhammad Jidan. Kuliah di mana, Mas? Saya kebetulan kuliah di UIN. Kamu di apa? Prodi apa? Kalau saya prodi manajemen. Prodi manajemen. Ya. Sini saya mau bertanya Mas ya, maksudnya ya. Menurut saudara, bagaimana pendapat Anda tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 PU yang mengatur batas usia minimal 40 tahun dan pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu? Kalau menurut saya kan sebagai orang awam ya Mas ya, Gak terlalu mengerti tentang hukum, cuma sekedar mendengarkan. Kalau menurut saya itu MK itu sudah kayak melampaui batas gitu, kayak kesasar. Kenapa saya katakan kesasar? Karena MK itu sudah keluar dari esensinya kayaknya. Yang fungsinya awalnya itu untuk menjalankan check and balances terhadap lembaga-lembaga lain. Ya. Lalu dari putusan yang 90 itu saya dengar itu ada pro dan kontra. Jadi kalau menurut saya itu melihat dari berita itu ada, menurut saya itu perlu yang dikritisi. Ya. Jadi kira-kira hal apa yang membuat Anda tidak setuju dalam putusan nomor 90 ini? Kalau menurut saya ya, dilihat dari aspek material saja, kita bisa melihat bahwa MK itu kayak terkesan dimainkan oleh DPR dan Presiden dalam putusan kali ini. Dan MK itu telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi check and balances. Alhasil MK itu terkesan menjadi alat politik bagi DPR dan Presiden untuk untuk melakukan perubahan undang-undang secara instan. Yang kedua, menurut saya itu Mas ya, MK itu bersikap inkonsisten. Kenapa saya katakan inkonsisten? Karena dulu itu MK itu pernah mendapat permohonan putusan nomor 29, lalu nomor 51 dan nomor 55 itu yang saya baca itu MK itu tidak mengabulkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy. Nah, lalu pada putusan 90 ini herannya itu MK itu justru menambahkan norma-norma dengan memberikan tambahan bahwa syarat calon presiden dan calon presiden ini pernah apa tadi yang Anda sebutkan, pernah menjabat sebagai wali kota. Ya, saya itu di situ. Kenapa kok menambahkan norma-norma? Jadi menurut saudara ada permainan di balik putusan konstitusi ada permainan politik ya. Ya kan sebagai orang awam saya tahunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hasan, NIM 13122000265. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas tes hukum internasional dengan dosen Bapak Tommy Mikael. Nah,
Seperti yang diketahui dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023, yaitu tidak adanya batasan usia maksimal seseorang ketika menjadi calon presiden atau wakil presiden, hanya mengatur usia minimal yaitu 40 tahun. Tapi pada gugatan MK kemarin ada putusan bahwa di bawah usia 40 tahun boleh mengajukan menjadi wakil presiden. Hal ini membuat banyak orang berpikir tentang penguasa sewenang-wenangannya. Apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, memang kalau menurut saya usia di bawah 40 tahun itu adalah sosok yang sebenarnya orang-orang yang belum terlalu matang dalam berpikir, apalagi ini untuk urusan sebagai sosok yang maksud saya menguasai wilayah negara terutama Indonesia. Indonesia kan negara yang besar, jadi kalau untuk menurut pribadi saya itu kalau di bawah 40 itu kurang, kecuali begini, ada track record dari usia 30 sampai 40 itu dia benar-benar menjadi orang yang punya prestasi dalam bidang politik dan bernegara. Itu aja. Oh, berarti menurut Bapak kurang sesuai karena itu kecuali mempunyai prestasi yang cukup. Betul. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dengan NIM 131.200.265. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas MTS Hukum Internasional dengan dosen Bapak Tommy Mikael. Nah, selanjutnya perkenalan dengan Mas siapa dan kesibukannya apa? Sebenarnya saya ini, nama saya Rena Berchandra. Saya juga kebetulan mahasiswa aktif dari UNESA, kebetulan di jurusan Teknik Administrasi Negara. Dan untuk mengenai pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di... Nah, sini Mas, seperti yang diketahui dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023, yaitu tidak adanya batasan usia maksimal seseorang ketika menjadi calon presiden atau wakil presiden, hanya mengatur usia minimal yaitu 40 tahun. Tetapi pada gugatan MK kemarin ada putusan bahwa di bawah usia 40 tahun boleh mengajukan menjadi wakil presiden. Hal ini membuat banyak orang berpikir tentang penguasa sewenang-wenangannya. Apa pendapat Mas Nia tentang hal ini? Untuk menyikapi hal tersebut juga kebetulan kan saya juga ada di prodi yang sesuai dengan batas jalurnya ya, tentang hal seperti ini kan kemarin gembar-gembarnya. Untuk menanggapi hal seperti ini juga, ini menurut saya sendiri secara pribadi ya, di luar saya pendukung siapa-siapa, ini pribadi saya seperti contoh kan seperti paslon cawapres nomor 2 sekarang Mas Gibran kan berumur sekitar 35 tahun, ini di bawah 40 tahun. Menurut saya sendiri untuk calon presiden atau calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini menurut saya kurang efektif ya. Mungkin ada sisi yang saya setuju karena mungkin tidak semua yang di bawah 40 tahun itu tidak mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin negara. Namun kita tahu lagi untuk menjadi sosok penting di negara kita sendiri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden ini tersebut kan harus mempunyai seenggaknya atau setidaknya memiliki pengalaman lah. Kita lihat sendiri mungkin dari Mas Gibran sendiri kan hanya 2 tahun, karena 2 tahun itu menurut saya sangat belum mencukupi untuk tentang hal pengalaman, karena untuk kita sendiri untuk memilih sebuah pemimpin di negara ini pengalaman dalam memimpin suatu daerah atau bahkan memimpin sebuah kota atau provinsi itu sangat penting. Karena jika calon wakil atau calon presiden tersebut ketika kurang dalam pengalaman tersebut akan berimbas kepada kita sebagai rakyat sendiri untuk kedepannya. Jadi menurut saya itu mungkin untuk tetap pemilihan di bawah 40 tahun ini seenggaknya harus memiliki pengalaman yang hebat atau memiliki suatu pencapaian lah, prestasi bagi dia yang mungkin di bawah 40 tahun agar dia bisa untuk mencalonkan. Berarti sebenarnya itu
harus mempunyai pengalaman yang cukup dan berprestasi yang bagus? Ya memang harus, karena itu tadi Mas, kalau ketika kita memilih calon presiden atau calon wakil presiden yang kurang dalam pengalaman akan berimbas kepada kita kembali terhadap rakyat. Sekian, makasih Mas. Oh iya. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kedua narasumber tersebut yaitu harus mempunyai pengalaman yang cukup dan mempunyai track record yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifiah Nurinda dengan NIM 13122000179. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas UTS Hukum Internasional dengan dosen Bapak Tommy Michel. Nah, saat ini saya akan mewawancarai seseorang tentang batasan usia atau putusan MK kemarin dengan Mas siapa? Mas Abid, Baik, kesibukan sehari-hari? swasta. Baik. Nah, lanjut ke pertanyaan to the point aja ya. Iya. Nah, seperti yang diketahui dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang tidak adanya batasan usia maksimal seseorang dalam mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Hanya mengatur tentang batasan minimal seseorang yaitu 40 tahun. Nah, tetapi dalam gugatan kemarin yang menghasilkan putusan yaitu batasan usia minimal seseorang jadi wakil presiden itu 35 tahun. Nah, hal itu membuat beberapa orang berpikir bahwa kok sepertinya pejabat itu menjadi sewenang-wenangnya tentang tidak adanya batasan usia tersebut. Nah, jadi pendapatnya bagaimana? Jadi menurut pendapat saya, putusan MK adalah final ya. Jadi suka nggak suka itu harus dilakukan karena pada dasarnya putusan MK adalah final. Jadi andaikan nggak suka bisa digugat ke kode etik aja. Menurut saya, jadi andaikan ada sesuatu yang nggak disuka bisa mengajukan ke kode etik. Nah, seperti itu. Jadi yang digugat itu MK ya? Iya. MK-nya, bukan seseorangnya tadi ya? Ya, seseorang yang memutuskan itu. Bisa jadi ketua MK, apalagi Ya. akhir-akhir ini terhembus informasi bahwasannya pemutus kebijakan tersebut masih ada bau-bau saudara dari pihak terkait yang memungkinkan untuk kepentingan-kepentingan yang dimaksud dalam hal tersebut. Seperti itu. Iya, baik-baik. Jadi kesimpulannya tentang hal ini yaitu bahwa keputusan MK itu sebenarnya sudah final. Nah, kalaupun nanti ada gugatan lanjutan bisa dilanjutkan ke Kode etik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rema Syafri Fatrosi, NIM 13122000288. Di sini saya membawa satu narasumber yang ingin saya berikan tanggapan. Silakan perkenalan. Ya, nama saya Faisal Rahmafri. Di sini saya sebagai narasumber Mas Rema. Ya, oke. Di sini saya ingin meminta tanggapan Mas terkait mengenai tindakan mengenai tidak adanya batas usia seseorang ketika mendaftar menjadi calon presiden atau wakil presiden di banyak negara, bisa jadi diambil di Indonesia. Jadi gini Mas, kalau menurut saya Ya. pribadi, di mana ada penetapan aturan atau aturan-aturan yang menetapkan batasan usia untuk bakal cawapres ataupun capres, menurut saya itu wajib Mas. Ya. Kenapa saya katakan wajib? Karena usia itu juga menentukan di mana seseorang itu mempunyai pengalaman yang lebih, mempunyai pemikiran-pemikiran intelektual yang lebih dibandingkan orang-orang yang di bawahnya atau usia yang di bawah 40. Usia yang lebih muda gitu Mas. Seperti itu. Jadi menurut saya batasan usia itu juga wajib bagi saya. Ya. Terus mengenai putusan MK yang kemarin sempat ramai itu Mas,
kan putusannya kan berbunyi menetapkan usia minimal capres dan cawapres tetap 40 tahun. Nah, namun dalam ketentuan itu dikasih ketentuan tambahan, yaitu bisa menjadi capres atau cawapres jika berpengalaman menduduki jabatan publik karena terpilih lewat pemilu. Jadi bisa jadi sebelumnya itu dia menduduki jabatan seperti wali kota, gubernur, atau apa daerah gitu. Nah, itu gimana menurut Mas Faisal sendiri? Saya pribadi sendiri kan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya usia itu juga menentukan di mana dia itu bisa berpikiran lebih intelektual atau lebih berpengalaman. Tapi saya juga tidak menutup diri untuk anak-anak yang lebih muda dan mereka yang lebih memahami, seperti mungkin mereka pernah jadi sebagai wali kota, kepala negara, mereka juga pernah mempunyai bawahan, mereka juga pernah mengelola suatu daerah. Nah, di situ kan juga mereka juga mempunyai sedikit mempunyai pengalaman dibandingkan orang yang lebih muda. Menurut saya sih masih fair lah Mas ya, daripada ini kan, daripada tidak ada aturan usia, batasan usia. Karena kalau seandainya tidak ada batasan usia Mas, nanti orang-orang yang andai kata belum pernah memimpin atau belum pernah menjadi kepala daerah atau bahkan seorang mahasiswa pun yang barusan lulus itu bisa mendaftar loh Mas. Kalau kayak gitu kan menurut saya aturan MK yang sekarang itu udah lebih bagus lah Mas daripada tidak ada batasan usia. Oke. Berarti Mas sendiri kira-kira dari putusan MK yang kemarin itu setuju apa mengganjal apa tidak sepakat? Setuju sih Mas. Setuju karena ya? ada tambahan. Ada tambahannya. Di mana orang tersebut pernah menduduki suatu kepala daerah ataupun di pemerintahan. Oke. Ya, itu sekian tanggapan dari Mas Faisal terkait tidak adanya batasan usia capres maupun cawapres dari Mas Faisal itu tadi. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, perkenalkan nama saya Yanti Permatasari dari Fakultas Hukum UNAR. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa? Ya, begini Pak, kami kan ada tugas untuk menanyakan tanggapan dari masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Kan di situ kan tidak terdapat batas maksimal usia seseorang ketika mendaftar menjadi capres maupun cawapres. Tapi di peraturan tersebut hanya mengatur usia minimal yaitu 40 tahun. Hal yang sama juga termaktub dalam konstitusi Amerika Serikat, Peru, dan Kamerun dengan usia minimal 35 tahun. Nah, kan banyak pro dan kontra nih Pak terhadap permasalahan terhadap putusan tersebut. Jadi dianggapnya tidak ada batasan usia, pemimpin itu bisa menjadi sewenang-wenang gitu Pak dalam pemerintahannya. Nah, menurut tanggapan Bapak bagaimana ya? Dengan aturan yang baru yang sekarang ini telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi mengenai pengaturan batasan minimal seseorang bisa dijadikan calon atau calon presiden ataupun wakil, sepanjang itu memang sudah diaturannya seperti itu, ya saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan MK selama itu sudah menjadi legal standing bagi negara, konstitusi, sudah mau apa lagi, karena negara sudah mengaturnya seperti itu. Jadi berarti Bapak kan nggak ada maksudnya setuju atas atau kalau dikatakan setuju relatif, kita tinggal melihat dari sisi pandang kita mau seperti apa. Kalau dikatakan setuju bagi yang umurnya masih di bawah, kalau kita lihat saat ini kan dengan pengusungan calon wapres yang dulunya, yang sekarang menjabat sebagai wali kota Solo itu kan masih bisa juga terlalu muda dan masih juga 2 tahun menjadi kepala daerah. Untuk melihat pengalaman dia dalam memimpin daerah pun itu sendiri kan masih terlalu minim. Masih daerah 2 tahun, belum lagi nanti memimpin Indonesia selama 5 tahun, nanti di periode kedua kalau dipilih lagi 10 tahun kita juga belum tahu seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan dengan disahkannya undang-undang ini, ada calon wakil presiden yang baru dan masih muda,
yang mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi yang lebih baik. Baik, kalau gitu terima kasih Pak atas tanggapannya. Seseorang ketika mendaftar menjadi calon presiden dan wakil presiden termasuk jus kogen atau tidak, agar bisa memberikan keputusan dalam hukum internasional. Tidak adanya batas usia seseorang ketika mendaftar menjadi calon presiden bukan termasuk dalam prinsip jus kogen dalam hukum internasional. Jus kogen adalah konsep dalam hukum internasional yang mengacu pada norma-norma hukum yang diakui secara luas sebagai prinsip-prinsip yang fundamental dan tidak dapat diganggu-gugat. Norma-norma ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti larangan terhadap perbudakan, larangan terhadap penyiksaan, dan hak asasi manusia yang dianggap tidak dapat ditangguhkan atau dilanggar oleh negara manapun. Oleh karena itu, jus kogen tidak terkait dengan masalah seperti batas usia calon presiden, karena batas usia calon presiden adalah masalah hukum yang biasanya diatur oleh hukum domestik dan bukan oleh norma-norma hukum internasional yang mendasar. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan persyaratan untuk pemilihan presiden sesuai dengan konstitusinya sendiri dan hukum nasional. Sekian, terima kasih. Kaitan dengan jus kogen adalah norma di dalam hukum internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh komunitas internasional dan tidak dapat diganggu-gugat. Norma-norma ini mencakup larangan terhadap perbuatan seperti yang agresi, penyiksaan, dan perbudakan dalam konteks usia maksimal untuk calon presiden dan wakil presiden. Ini adalah isu yang dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah dapat dianggap sebagai norma jus kogen. Keputusan mengenai usia minimal atau maksimal untuk calon presiden atau wakil presiden sangat bergantung pada konstitusi suatu negara. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan mereka sendiri. Itu sebabnya tidak umum untuk melihat usia calon presiden dianggap sebagai jus kogen dalam hukum internasional. Jadi sementara beberapa negara mungkin memiliki batas usia maksimal yang tinggi untuk calon presidennya, ini bukanlah masalah yang secara umum dianggap sebagai jus kogen dalam hukum internasional. Prinsip hukum internasional yang mengacu pada norma-norma yang dianggap sebagai hukum yang mengikat semua negara tanpa kecuali. Jika putusan MK bertentangan dengan prinsip-prinsip jus kogen, misalnya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia atau prinsip-prinsip dasar demokrasi, maka itu bisa menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional. Nah, pentingnya untuk memastikan bahwa putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden sejalan dengan norma-norma internasional yang mengatur hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Jadi kesimpulannya, saya kurang setuju dengan keputusan MK kemarin karena menentang jus kogen tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tanggapan saya mengenai batasan usia presiden atau wakil presiden dalam putusan MK yang baru-baru ini sedang marak dibicarakan, yang dihubungkan dengan jus kogen. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang jus kogen, yaitu adalah suatu prinsip hukum internasional yang mengacu pada norma yang dianggap sebagai hukum yang mengikat semua negara tanpa terkecuali. Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden atau wakil presiden di suatu negara seperti Indonesia harus memperhatikan prinsip jus kogen dalam hukum internasional. Jika putusan MK bertentangan dengan prinsip-prinsip jus kogen, misalnya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia atau prinsip-prinsip dasar demokrasi, maka itu bisa menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional. Sebaliknya, jika putusan MK sesuai dengan prinsip-prinsip jus kogen dan mendasari nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia, maka itu akan sesuai dengan norma-norma internasional yang lebih tinggi. Jadi menurut pendapat saya tentang putusan MK jika dikaitkan dengan jus kogen, sebetulnya putusan MK menurut saya kurang tepat ya, karena jika dikaitkan dengan jus kogen itu kan dalam jus kogen itu terdapat batasan yang telah disetujui semua negara. Jadi
Jika dengan segampang itu para pejabat mengubah suatu putusan dengan gugatan ke MK, itu akan membuat pemimpin atau pejabat-pejabat menjadi sewenang-wenangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remasi Andri Fatrozi, NIM 13122000288. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait jus cogens. Jus cogens sendiri adalah norma peremptori dalam hukum internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh komunitas internasional dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk norma-norma ini mencangkup larangan terhadap perbuatan seperti perang, agresi, penyiksaan, dan perbudakan. Nah, dalam konteks yang saya akan bahas ini, itu usia maksimal untuk calon presiden dan wakil presiden ini adalah isu yang dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah dapat dianggap sebagai norma jus cogens. Nah, dalam hukum internasional sendiri, norma jus cogens biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental dan prinsip-prinsip yang melibatkan keamanan internasional. Nah, namun masalahnya usia maksimal untuk calon presiden dan wakil presiden biasanya tidak dianggap sebagai isu yang mencapai ambang jus cogens. Nah, maka dari itu hal ini lebih merupakan domain hukum konstitusional nasional atau hukum tata negara daripada hukum internasional. Nah, untuk keputusan mengenai usia minimal dan maksimal untuk calon presiden ataupun wakil presiden adalah soal yang sangat bergantung pada konstitusi suatu negara. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan aturan-aturan seperti ini sesuai dengan kebijakan kebutuhan mereka sendiri. Itu sebabnya tidak umum untuk melihat usia calon presiden itu dianggap sebagai isu jus cogens dalam hukum internasional. Sebagai gantinya, masalah seperti ini biasanya dibahas dan diatur dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara. Jika terdapat ketidakpuasan atau permasalahan seputar aturan usia calon presiden, biasanya harus diselesaikan melalui proses politik atau hukum dalam negara tersebut, bukan dalam hukum internasional. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tanggapan atas putusan MK yang dikaitkan dengan salah satu norma di hukum internasional. Jadi seperti kita ketahui, ius cogens adalah norma dalam hukum internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh negara-negara atau komunitas internasional dan tidak dapat diganggu-gugat. Norma-norma ini mencakup larangan terhadap perbuatan seperti perang dan perbudakan. Dalam konteks usia maksimal untuk calon presiden dan wakil presiden, ini adalah isu yang dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah dapat dianggap sebagai norma ius cogens. Dalam hukum internasional, norma ius cogens biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental, dan prinsip-prinsip tersebut melibatkan keamanan internasional. Namun terkait dengan masalah usia minimal untuk calon presiden atau wakil presiden yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, biasanya tidak dianggap sebagai isu yang mencapai ambang ius cogens. Hal ini merupakan domain hukum konstitusi nasional atau hukum tata negara daripada hukum internasional. Jadi keputusan mengenai usia minimal atau maksimal untuk calon presiden atau calon wakil presiden adalah soal yang sangat bergantung pada konstitusi suatu negara. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan aturan-aturan seperti ini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan mereka sendiri. Itu sebabnya tidak umum kalau melihat usia calon presiden atau cawapres dianggap sebagai isu ius cogens dalam hukum internasional. Masalah seperti ini biasanya dibahas dan diatur dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara atau permasalahan seputar aturan
usia calon presiden, atau jika tidak terdapat ketidakpuasan atau apapun itu, biasanya harus diselesaikan melalui proses politik atau hukum dalam negara tersebut, bukan dalam hukum internasional. Itu juga dapat melibatkan amandemen konstitusi atau reformasi tata negara secara internal. Jadi untuk saat ini sementara beberapa negara mungkin memiliki batasan usia maksimal yang tinggi untuk calon presiden maupun calon wakil presiden, ini bukanlah masalah yang secara umum dianggap sebagai jus cogens dalam hukum internasional, karena mungkin pemerintah ketika sudah memutuskan suatu putusan itu tentunya juga sudah dipertimbangkan semaksimal mungkin untuk terkait usia, pendidikan, bahkan pengalaman yang dimiliki oleh capres dan cawapres. Jadi tentunya memang jus cogens ini bersifat yang tidak memaksa, tetapi dia ada di setiap negara dan beberapa negara banyak yang mengikuti. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih.